temanya menarik tentang hulu, yang dimana hal itu tentunya salah satunya seperti yang sudah dijelaskan adalah sikap atau pandangan hidup yang melampaui batas. Suatu pandangan yang dimana hal itu tidak sewajarnya dimiliki oleh seseorang dalam mengagungkan suatu hal terlalu berlebihan. Nah, tentunya sekarang sudah waktunya masuk fase diskusi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau ada yang memang ingin didiskusikan monggo, kalau ada yang ingin nambahi atau ada yang memang ingin koreksi ya monggo. Mas Kang, izinkan saya untuk menanggapi dahulu tentang tema pada hari ini dan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hadi tadi. Pertama, di sini ada seruan ya ayyuhal kitab. Hal ini menunjukkan bahwasanya ini menyeru orang-orang yang memang mempunyai bakat, mempunyai kepintaran, kecerdasan, dan mempunyai intelektual dalam suatu hal. Atau dia itu memang berpengaruh di lingkungan suatu kaum atau di lingkungan masyarakat. Sehingga di sini ada seruan bagi orang-orang seperti itu. Kalau bagi orang-orang yang memang dalam konteks memang ya memang ya orang awam biasa-biasa saja dalam artian itu. Tentunya hal itu tak akan terlalu berpengaruh kalau dia dan itu, tapi tetap mempengaruhi kalau dia mempunyai sifat gulu itu ya tetap tidak boleh. Terlalu berlebihan itu ya tidak boleh. Tapi di sini utamanya diserukan pada orang-orang yang mempunyai memang pengaruh yang keintelektualan dan kecerdasan tertentu, sehingga dengan hal itu dia bisa mempengaruhi banyak kaum atau masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Dan dari situ, di sini ya tentunya langsung dilanjutkan adanya larangan untuk ngulu. Nah, ngulu itu salah satunya itu seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, melampaui batas dan sebagainya. Hal ini mencangkut dengan materi yang disampaikan di pertemuan kemarin, yang dimana di nafsu kalau memang terlalu melampaui batas itu jadinya dia terlalu zalim, dia jadinya terlalu istilahnya merusak gitu. Kalau dia marahnya terlalu berlebihan, dia pastinya terlalu itu tadi bengis, dia tega, dia jahat terlalu karena banyaknya kemarahannya dia. Nah, seperti itu. Nah, di sini konteksnya memang utamanya itu di badi agama. Dalam artian seperti yang Pak Adi jelaskan tadi, kalau terlalu berlebihan memuja, dalam artian di sini dicontohkan Nabi Isa, dipuja terlalu berlebihan sehingga salah paham. Ada konteks di situ tergelincirnya seseorang karena berlebihan memahami seseorang itu begitu mulianya sehingga orang itu diangkat jadi Tuhan. Sehingga dipuja-puja oleh orang. Sampai sekarang tentunya seperti yang kita ketahui di fakta kehidupan seperti ini. Tentunya hal itu agaknya ya sudah memang bertabrakan dengan apa yang sudah disyariatkan sama Allah ya. Dimana yang mujanya ya pantasnya ya Allah saja. Di ayat ini juga dijelaskan nanti di bawah-bawahnya ya. Mujanya ya Allah. Taatnya sama Allah, ngabdinya sama Allah. Kok sama manusia-manusia atau nabi dan rasul ya penyampai saja. Sama mereka ya sesuai dengan apa yang diajarkan, yaitu punya adab, punya tata krama, akhlak. Nah, sopan santun dan merasa hormat pada mereka. Seperti yang di surat Al-Hujurat itu dijelaskan kan, bagaimana tata cara kita menghormati Rasul. Bagaimana tata cara kita bersikap hidup dan punya akhlak pada orang-orang yang dimana hal itu notabene punya pengaruh di masyarakat. Nah, kita punya adab, kita punya rasa hormat, kita punya sikap yang baik, kita punya ya gitu itu. Tapi kita merasa terlalu merendah, ya jangan. Karena kita terlalu merendah itu ya hanya pada Allah. Sama mereka, tetap kita punya adab dan akhlak, merasa hormat itu maksudnya. Tetap kita merendah, maksudnya nggak terlalu menyombongkan diri rendah, tetap kita itu. Tapi dalam konteks itu tadi, kita inginnya adab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana menyikapi dan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memang tingkatannya sudah dengan perjalanan hidupnya mencapai titik kemuliaan.
Salah satu hal itu perlu diapresiasi juga. Selain di mana kita tidak boleh terlalu berlebihan menganggap dia itu dipuja-puja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan di banyak-banyak itu kan sebagai rajanya wali dan sebagainya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri bilang, statementnya itu, saya itu lebih suka dianggap manusia biasa yang taat sama Allah dan rajin sholat. Itu statementnya di mana saya sangat suka mendengar dari seorang yang luar biasa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, yang di mana hal itu dianggap orang-orang dewa-dewakan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu bilang seperti itu. Tapi di lain sisi ada seorang yang memang dia itu notabene di mana dianggap ulama. Dia itu dianggap wali. Tapi dia tuh terlalu menyombongkan dirinya sehingga dia menganggap gini, saya itu wali. Saya tuh melebihi kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan di bawahnya lagi dan lain sebagainya. Sehingga dia menganggap dirinya begitu mulia di hadapan banyak orang. Nah itu wulu. Kebablasan menganggap dirinya sampai membesar-besarkan dirinya. Sebenarnya biasa saja. Tujuan orang untuk jadi wali itu patut atau kita harus jalani dan kita tempuh jalannya. Tapi mau jadi atau enggak, Allah kita itu seperti apa, kita tidak boleh menilai dalam artian kita mengakui dan menyatakan diri seperti ini kita. Mengakui diri kayak itu tadi, orang itu tadi. Wali saya melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani sebagainya. Tidak perlu. Biarkan orang lain menilai sendiri bahwasanya kita itu sampai mana, terserah. Ya. Entah sesampainya di sini, sampainya itu lebih baik atau lebih buruk, terserah. Kayak saya Abdul Qadir Jailani, saya lebih suka itu dianggap orang biasa yang taat sama Allah dan rajin sholat. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu terserah anggapan mereka seperti apa kepada saya. Yang penting saya itu inginnya patuh sama Allah, inginnya hidup syukur sama Allah, saya inginnya rajin sholat. Saya inginnya tepat waktu terus ketika sholat. Adzan saya sudah datang sebelum adzan. Wow, adalah Abdul Qadir Jailani luar biasa. Itu sebagai satu panutan yang dimana contoh di mana nggak sampai terlalu berlebihan menganggap orang itu ya biasa-biasa aja. Dan di sini konteksnya memang agama, tapi secara luas sikap berlebihan itu tentunya tidak baik pada semua hal, terutama pada saat kita sedang melakukan pekerjaan, kerjasama atau bisnis. Kalau konteksnya kerjasama, sosial, budaya, sosial. Konteksnya kajian dan sebagainya, atau berdiskusi tentang keilmuan, menentukan sebuah peraturan. Tentunya berlebihan dalam melakukan hal itu dalam arti sudah melampaui batas standar yang sudah ditentukan. Hal itu tercap tidak baik. Hal itu tentunya tercap malah akan ini ditanyakan nanti. Apakah banyak maslahatnya kepada umat atau malah banyak mudaratnya? Tentunya kalau terlalu berlebihan, pastinya kalau di angkap itu banyak mudarat. Dalam artian di masyarakat ini terlalu berlebihan seperti ini, masyarakat ngikut nggak? Ya ke ahli kitab, intelektualnya sudah tinggi, ngikut-ngikut saja bisa. Tapi kalau di masyarakat awam, kita nggak memikirkan mereka, kita tinggalkan mereka, tidak juga. Tidak kita seperti itu. Makanya kita juga harus memikirkan secara luas bagaimana masyarakat awam juga ikut terjangkau, juga ikut terangkul, sehingga saling jalan enak gitu. Nah, situlah dimana menghindari sikap gulu itu udah sampai bahwa berlebihan. Dan di sini wala taqulu salasa. Wala taqulu salasa. Di situ menjelaskan memang jangan mengatakan Tuhannya ada 3. Di tafsir lain, saya itu senang gini, itu ada yang menjelaskan seperti ini. Jangan kamu tuh menyatakan sikap atau pandangan hidup bahwasanya di kehidupan ini menggunakan sistem kehidupan trinitas yang dimana menunjukkan sebuah piramida yang satu di mana dia yang kuat menindas banyak yang di bawah. Nah itu jangan, karena hal itu pernah terjadi di sejarah Arab jahiliyah dulu.
dan menyebabkan banyak kemudaratan di masyarakat. Dan itu salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad memang benar-benar inginnya menunjukkan suatu konsep yang dimana itu ditegakkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, itu dimana hal itu jangan diulang lagi. Maksudnya kalau kita lihat tadi, kita coba lihat di kehidupan, istilahnya. Apakah kehidupan ini sikapnya atau bentuk kehidupan sistemnya itu saling menindas? Apakah saling mendukung? Apakah saling menjatuhkan ataukah saling mendorong? Ataukah saling merangkul? Ataukah saling gotong royong? Ataukah saling gepuk-gepukan? Otot-ototan, tonjok-tonjokan? Ataukah saling membangun? Nah, itu kan itu. Kalau kita lihat ini, jangan sampai berbentuk gitu tadi. Salah. Nanti pasti akan terurai kayak gambar tadi, segitiga ada matanya, tengah satu. Di situ hanya jadikan satu konsep sebuah kebatilan yang bisa membuat sebuah piramida yang akan menindas banyak orang, hanya elitnya saja yang bisa mempunyai kewenangan menguasai segala hal yang bisa mereka impikan. Sehingga yang di bawah tidak bisa mencapai keinginan dan keimpian mereka. Nah, gitu. Jadi jangan sampai situ. Kalau ilah situ, hati-hati ya, gitu lah istilahnya ayatnya itu. Hati-hati ya. Kalau ada seperti itu, koreksi diri. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau terjebak, ya kita bangunlah. Jangan terus-terusan di situ. Masa udah ahli kitab masuk di situ saja. Ayo ditolong yang masih itu, orang-orang yang masih belum bisa sampai dirangkul sekalian supaya mereka tidak sampai ikut-ikutan ke situ. Kalaupun nanti tidak sampai di situ, ternyata malah dihina dan sebagainya, ya kita harus ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Itu yang kita gunakan kekuatan mental sabar dan kestabilan kesabaran kita untuk tetap konsisten menjalani hidup dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, seperti itu. Di ayat yang 172 itu menyatakan bahwasanya jangan nyombongkan diri dong. Yang orang pintar-pintar itu ahli kitab yang punya intelektual tinggi, belajarnya yang mumpeng, yang punya kelebihan di antara masyarakat. Jangan terlalu menyombongkan diri Anda di hadapan Allah dan di hadapan makhluk yang telah diciptakan Allah yang punya segala bentuk pemahaman. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, orang itu unik, banyak pemahaman yang mereka miliki, sehingga perlu kita hargai. Hargainya kita kepada mereka, salah satu bentuk kita menghargai ciptaan Allah dan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, asal nggak sampai melampaui batas. Ya, itu asal nggak sampai gulu melampaui batas. Nah, seperti itu. Jadi kita sikapnya ya jangan sampai terlalu sombongkan diri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan saya tanggapi dari ayat dan pada tema hari ini, tentunya tentang hulu dan bagaimana hulu itu di ayat 171 dan 172 di surat An-Nisa. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.